Simarto Suherman. Hari ini kita akan ngobrol bareng Devri Dwi Paputra. Kita akan bahas tentang industri kreatif lagi. Jadi disimak terus sampai habis. Nah, kita mau ngobrol lagi tentang dunia kreatif, Caya. Jadi aku pertama kali ketemu Devri ini, kita ketemunya di mana ya? Di Cipar ya? Di Cipar. Citra Pariwara Desember tahun kemarin 2023. Kita kenalan dulu kali ya, mungkin buat teman-teman yang penasaran pengen tahu siapakah kakak Devri ini. Tenang Kak. Deg-degan gue. Oke. Ya, oke. Oke. Gue ketemu lu tuh cuma taunya Devri salah satu apa? Panitia. Ya, panitia Cipar. Terus ngobrolnya masih yang hai. Ya, karena kebetulan gue nggak megang ini ya, kategori yang lu pegang gitu kan. Jadi kita ketemunya semua sebatas hai. Dan udah gitu nggak ngobrol. Ini baru ngobrol panjang hari ini ya. Nah, hari ini baru ngobrol panjang. Yeah. Tadi juga sebelum shoot ini kita sempat ngobrol dulu. Jadi buat teman-teman yang penasaran, oh ya boleh di-follow juga Instagramnya di sini. Buat teman-teman yang penasaran gitu ya. Jadi kakak sekarang bekerja di advertising kerja di Densu, jadi eksekutif CD-nya Densu. Barengan sama bapak-bapak yang sebelumnya. Iya, kalau teman-teman pengen nonton bapak-bapak yang sebelumnya yang ngobrol tentang industri kreatif, di link di bawah ini bersama Andre dan satu lagi bersama Rangga. Nah, lu pertama kali masuk ke advertising gimana sih Kak? Dulu pertama kali masuk ke advertising tuh nggak sengaja sebetulnya. Jadi mungkin agak beda sama beberapa orang yang emang admin banget gitu ya. Emang die hard advertising banget, nah gue tuh agak nggak sengaja. Jadi gue mulai perjalanan karir tuh dari graphic house. Jadi emang karena dulu gue kuliahnya itu emang apa ya, emang DKV. DKV lagi. Iya, emang DKV, emang art base dari UPH. Oh, UPH. Dari UPH, kuliah di sana dan itu di saat itu tuh yang kita diajarin tuh gimana caranya bikin sesuatu yang manual base gitu. Jadi kayak pengen jadi seni murni tapi enggak lah. Nah akhirnya diarahkan lah untuk masuk ke graphic house. Sempat kerja di graphic house, sempat bikin video klip Gita Gutawa waktu itu. Terus akhirnya lah ya umurnya berapa. Orang-orang juga udah nggak tahu ya. Gita Gutawa siapa ya. Nah terus habis itu nggak sengaja kecemplung di jadi pegawai infal sebetulnya. Jadi Ogilvy One. Jadi waktu itu ada orang yang cuti melahirkan 3 bulan, terus gue jadi infal ya. Iya, di infalnya, terus mau di-extend, tapi waktu itu ngerasa kayaknya pengen coba ekosistem yang lain. Sampai akhirnya apply lah ke Densu. Karena waktu itu gedungnya tuh sebelahan. Satu lagi di Citibank Tower, satu lagi di Mandiri Tower. Ya udah, akhirnya sambil pulang, serana polos ya, bawahnya masih kayak hard copy gitu, printan. Terus taruh di resepsionisnya Densu waktu itu. Dan ya akhirnya keterima gitu. Nah itu awal mulanya akhirnya stay 10 tahun di Densu selama itu. 10 tahun sampai sekarang? Kalau sampai sekarang di total 13 tahun. 13 tahun? Karena sempat jadi dari Densu sempat pindah dulu? Sempat membelot dulu. Pindah dulu ke tempat yang lain, terus ya udah kita sekarang baru balik lagi, ya udah mau jalan 3 tahun lah di Densu. Berarti in total lu udah di dunianya ini 16 tahun kira-kira kali ya. 16 tahun. 16 tahun. Nah, kalau lu ngelihat dari perjalanan 16 tahun lu nih, kira-kira apa sih yang berubah di industrinya? Banyak banget. Banyak banget sih. Terus terutama kayak mungkin orang-orang di dalamnya. Jadi kalau misalnya wave-nya tuh beda-beda. Di dalam 16 tahun itu menarik banget karena gue lumayan ngelihat beberapa evolusi. Jadi misalnya yang pertama dulu gue sempat megang telco. Memang pada masa itu telco itu adalah backbone-nya industri lah ceritanya. Jadi uangnya sumbernya dari sana, bisnis itu dari sana. Jadi ketika lo udah megang telco, ya most likely cara bekerja beda. Dulu gue sempat ngerasain kerja tuh shift-shiftan gitu. Ada shift pagi sama shift sore. Karena emang ada non-stop kan waktu itu. Terus habis itu masih masanya di mana ATL dan social media or digital tuh belum berkembang. Terus akhirnya fase yang selanjutnya adalah di mana digital itu mulai masuk ke dalam industrinya kan. Nah itu juga eranya udah berubah total gitu menurut aku sih. Jadi kayak pelan-pelan dia grow-nya ke arah sana. Tapi memang waktu itu kan orang
agak lambat ya processingnya. Nah sampai akhirnya di masa ada startup pada masuk, industrinya berubah lagi. Gue termasuk yang ke bawah ke sana ya. Yang sempat pindah itu. Sempat membelot ke sana. Jadi itu juga cara mainnya berubah, di mana startup tuh jadi sangat mendominasi kreatif. Waktu itu karena mungkin beberapa orang yang besar dari kreatif pindah ke area situ, tapi bersamaan dengan itu adanya COVID itu juga, kalau kata isu global adalah mempercepat digitalisasi kan. Nah sampailah kita ke hari ini di mana digitalisasi itu benar-benar masuk dan embed ke industri kreatif. Jadi evolusinya banyak banget sih. Gitu. Yang lu berasa itu dari sisi apanya, output dari kreatifnya atau? Iya macam-macam. Jadi kalau misalnya dari output kreatif udah pasti, karena tadinya kita cuma focusing di di ATL, di above the line-nya, misalnya cuma ngomongin print ad atau itu ngomongin TVC atau dulu masih banyak lah radio gitu ya. Terus sekarang tuh udah berubah. Sekarang kan semua tuh berubah per detik kali ya, malah udah bukan per menit lagi gitu. Jadi ketika kita ngomongin trending berubah cepat banget karena emang si digitalisasi yang dipercepat plus ada COVID itu kan bikin orang belajar cepat kan. Jadi menurut gue sih sebenarnya itu impacted banget ke industrinya secara whole gitu. Behavior-nya juga semua berbeda banget ya. Termasuk mungkin di fotografi juga gitu kan. Iya betul. Berubah banget, evolusinya jauh banget. Mungkin dulu print ad jadi fokusnya, sekarang bilangnya key visual. Key visual jadi ya kan channelnya macam-macam, medianya macam-macam, nggak harus di print gitu. Kalau zaman dulu kan juga visual yang di aiming juga kayak satu untuk jangka waktu panjang, ini kayak sosial media kayak cepet. Dan kadang-kadang treatmentnya juga beda kan. Treatmentnya udah nggak yang polish banget segala macam, tapi gimana caranya kita bisa engage ke orang dengan cepat dan on point aja gitu, pas aja gitu. Betul sih. Kalau ngelihat kayak gini, berarti sebenarnya di industri kreatif sendiri inovasi tuh penting nggak sih kalau menurut lo? Penting banget karena misalnya inovasi kan macam-macam ya. Gue selalu bilang sama teman-teman di kantor gitu, kalau inovasi itu nggak selamanya berhubungan sama teknologi. Inovasi itu macam-macam, ada inovasi media, ada inovasi komunikasi, ada inovasi teknologi, udah pasti gitu ya, kayak gitu. Cuma nggak selamanya itu harus tiga-tiganya tuh ada di dalamnya. Bisa kita pilih salah satu yang sesuai dengan objektif atau goal yang pengen kita tuju gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman kadang-kadang waktu awal gue ceritain soal inovasi, mereka pasti lihatnya gue bikin teknologi apa ya gitu. Gue bikin apa ya, gue cari orang digital mana yang canggih ya, nggak kayak gitu sebenarnya. Jadi inovasi itu sebetulnya adalah sesuatu yang ada kebaruan sebetulnya. Mungkin kalau bahasa yang suka gue share anak-anak adalah novelty gitu, dimana kayak novelty itu macam-macam. Ketika misalnya sebuah komunikasi iklan gitu ya, contohnya yang di episode sebelumnya Rangga cerita soal Keanu. Itu kan inovasinya adalah ketika dia menggunakan cara berkomunikasi yang berbeda dari pattern yang sebelumnya udah ada. Dimana cewek cakep, rambut bagus, tebal segala macam, terus akhirnya dia come up sama the opposite gitu. Nah itu inovasinya gitu kan. Jadi inovasi itu nggak melulu soal teknologi kayak gitu, tapi perlu banget karena kalau nggak ada inovasinya kita pasti kalah sama yang lain, orang ngomongnya sama semua. Aimingnya sama gitu. Kalau dari sisi teknologi misalnya ya, kalau kan sekarang kayak orang yang bisa 3D udah banyak banget ya. Kalau zaman dulu kan kayak masih sedikit banget. Terus udah gitu orang yang bikin pakai AI juga banyak banget ya. Terus tadi kita sempat ngobrol tentang metahuman juga kayak gitu-gitu. Sebenarnya itu apa ya, buat kayak marketnya sendiri. Sebenarnya mereka juga apa ya, mencari nggak sih yang kayak gini? Maksudnya kayak lucu nih ada metahuman, atau sebenarnya memang kayak ya kan kita seniman pasti ada idealisme juga gitu ya. Kira-kira menurut lu gimana kalau dari marketnya sendiri? Market itu berarti audiens ya. Sebetulnya market kan zaman sekarang juga udah pinter ya. Karena kayak sosial media tuh heavy banget, mereka kayak screen time-nya tuh gila banget kan. Semua orang gitu, termasuk gue ya. Sama. Dan jadi dengan screen time setinggi itu, informasi atau source apapun tuh mereka sangat gampang cari. Nah, ketika kita ngomongin AI atau metahuman atau apapun yang sebenarnya di-generate gitu, itu sebetulnya menurut gue sih sebenarnya orang-orang melihat itu as part of excitement saat ini. Kayak wah canggih ya, wah ini seru ya, bisa pakai ChatGPT ya gitu, part of excitement. Tapi
sebetulnya challenge-nya adalah ketika kita bisa mengolah excitement itu menjadi sesuatu yang emang dibutuhin, ya kan. Jadi sebetulnya saat ini mungkin menurut gue melihat di market Indonesia, mereka masih melihat itu sebagai exciting things lah, gitu, ya kan. Jadi kayak MetaHuman, ya, gitu ya. MetaHuman canggih nih gitu kan. Oh seru banget dia bisa bikin orang kayak gini, tapi mungkin next-nya kita mesti inject purpose-nya apa, gitu. Jadi kayak dia nggak berdiri sendiri sebagai vehicle aja gitu. Dan kita pun juga sebagai pelaku industrinya juga mesti belajar terus kan. Maksudnya kayak ini kita bisa inject purpose-nya apa ya, betul. bukan cuma aja sebagai tools, atau mungkin kalau kita kemarin kan sempat orang merasa ini jadi ancaman buat kita gitu. Tapi gue rasa enggak sih sebenarnya, karena gue rasa ujung-ujungnya masih tetap butuh brain kan. Iya. Untuk mengolah, untuk menjerit sesuatu butuh brain, dan brain itu tuh sebenarnya nggak bisa tergantikan sebetulnya. Gitu sih. Jadi dari brain yang kita punya, gimana cara kita olah supaya si marketnya sendiri tuh ngerasa ini tuh sesuatu yang bukan cuma excitement doang, tapi ini sesuatu yang berguna buat mereka gitu. I see. Gitu ya berarti sih. inovasi dan purpose ya, Iya. harus banget dipikirin. Betul. Karena kalau gue lihat memang iya sih, bener banyak yang kayak lucu nih bisa bikin, apalagi yang demen yang ada mukanya sendiri ya, mukanya sendiri muncul dengan badan yang berbeda-beda. Kayak baju apa gitu-gitu kan, itu jadi meme gitu kan. Iya, gitu. Karena excitement, tapi kalau nggak ada purpose-nya buat apa, akhirnya cuma buat ya seru-seruan aja gitu. Nah kalau lu sendiri sebenarnya dari karya-karya yang pernah lu lahirkan, lahirkan. Yang paling seru apa sih? Boleh sharing? Sebetulnya balik lagi ini kan ketika kita ngomongin karya kan pasti melibatkan banyak orang, ya kan. Jadi bukan cuma gue, tapi ada the whole team di belakang gitu kan. Nah jadi kalau dilihat-lihat sih sebetulnya ada beberapa project, mungkin gue ceritain sedikit di luar yang berbau bisnis, karena kan episode sebelumnya kayak udah ya. Nah ini mungkin ketika kita ngomongin soal inovasi, ngomongin sesuatu yang berhubungan sama purpose gitu ya, kayaknya gue bisa ceritain ada beberapa project yang sebetulnya gue rasa itu dalam banget di area research-nya sebetulnya. Karena tanpa ada itu berarti kita akan susah atau akan memaksakan untuk inject purpose-nya. Gitu. Jadi kalau dilihat mungkin ada beberapa project ya. Mungkin salah satunya numpang lapak ya. Jadi waktu beberapa tahun lalu waktu COVID, gue sempat bikin satu project di Bukalapak sama tim buat ngebantu UMKM. Tapi bukan UMKM yang emang bisa memasarkan produknya di e-commerce, tapi UMKM yang bener-bener real kayak tukang sate, tukang rujak di pinggir jalan gitu. Nah akhirnya yang kita adopt adalah behaviornya netizen, dimana mereka itu kan suka bilang suka di Instagram story gitu, tolong dong kalau lewat sini ada rujak Pak ini tolong dibeli ya, alamatnya ini. Nah akhirnya kita memakai behavior itu dengan platformnya Bukalapak yang emang on channelnya itu lumayan banyak followersnya. Kita coba untuk repost itu semua. Jadi kita coba untuk gain engagementnya followersnya Bukalapak, buat mereka melihat bapak-bapak atau ibu-ibu yang berjualan yang nggak punya platformnya, mereka bahkan nggak punya smartphone. Jadi kayak dilempar balik supaya nanti orang-orang bisa lebih banyak untuk melihat dan mereka datang ke sana. Jadi kita mencoba untuk membantu orang-orang yang nggak bisa berjualan via e-commerce lewat platform digital. Tapi lewat orang lain. Jadi kita bilang numpang lapak. Nah itu salah satu hal yang menarik karena inovasinya inovasi komunikasi sebetulnya. Kita memakai behavior yang udah ada, kita adopt untuk jadiin sesuatu yang sebetulnya purpose-nya adalah membantu orang-orang yang tidak punya kemampuannya. Kira-kira seperti itu. Itu salah satu yang menurut gue kayak nafasnya panjang tuh kalau kayak gitu. Jadi kita bisa dapetin real impact tanpa harus kayak ya mungkin kita harus jadi menteri perdagangan atau menteri apa, harus kayak gitu, cuma kontribusinya bisa ke arah sana gitu kan. Tapi memang iya sih, kayak di zaman itu kan kayak banyak yang gagap ya, maksudnya gagap digital yang bingung kayak kan? Tiba-tiba nggak boleh jualan, dipaksa. Terus kayak dan kayak handphone pun dia nggak tahu, nggak punya account, nggak punya apa, ya, memang even handphone masih hitam putih kan? Iya, soalnya gue pernah benar-benar datang ke tukang balon di Kemang depan McD situ, hitam putih. Kalau masih yang handphone lama banget, kebayang nggak kalau misalnya dia mau jualan di e-commerce pun nggak sanggup gitu. Jadi dengan platform itu kita bisa membantu mereka berjualan di saat pandemi itu gitu. Itu sih, itu menarik banget. Terus apalagi ya, mungkin
project-project belakangan di Dentsu juga banyak sih yang bertujuan untuk membantu banyak orang gitu sih. Macam-macam sih ya, kayak ada berhubungan sama bola gitu-gitu sih. Ketika lu misalnya ngebikin satu buah project nih, misalkan kayak tadi kan lu bilang purpose-nya dulu gitu. Gimana sih caranya lu bisa kayak yang bola lah, atau misalkan tadi juga kita ada ngobrol tentang yang buat anak-anak autis gitu ya. Jadi sebenarnya gimana cara lu, karena kan orang kadang-kadang ya ini kebingungan umum menurut gue, kayak teman-teman kreatif di fotografer, di video, di apapun itu kayak pengen bikin inisiatif project atau apapun itu kayak mulainya dari mana ya, yang kira-kira supaya mungkin bukan terstruktur juga sih, tapi kayak ada dari sini dulu mikirnya ke sini gitu stepnya. Kan biasanya kalau misalnya orang kan suka punya teori ya, kayak selalu start sama why-nya dulu gitu. Iya kan, itu kan paling basic ya kayaknya. Ya why-nya tuh memang lebih ke arah kita mau ngapain sih dengan itu. So the purpose ada di situ sebetulnya. Kayak kita melihat ada kebutuhan apa yang sebenarnya bisa kita solve. Contohnya kayak tadi kalau orang-orang yang tidak punya kemampuan dengan teknologi, kita bisa bantu via teknologinya orang lain, gitu kan. Itu kan kita coba menjawab why-nya, karena dia nggak bisa, dia nggak mampu. Misalnya kayak contohnya yang autism gitu, jadi kayak kita bisa ngelihat kalau ternyata yang dibutuhkan tuh adalah changing perception-nya, gitu. Kita cari dulu masalahnya apa, dan kita yang paling utama untuk dapetin purpose yang baik adalah research sebetulnya. Jadi kita coba untuk research lebih dalam, kayak ternyata yang dibutuhin tuh apa ya. Karena kadang-kadang kalau kita lihat survei-nya doang gitu misalnya. Contoh ya, kalau misalnya tadi yang pedagang pinggir jalan atau misalnya yang autis, pasti orang kalau lihat survei-nya aja mereka butuhnya apa? Uang gitu. Padahal bukan itu yang dibutuhin. Iya kan? Kita bisa membantu dari teritori yang berbeda gitu sebetulnya. Bisa aja kita changing perception-nya dengan cara kita kasih exposure. Ya kan, dua-duanya tuh sama-sama mau ngasih exposure dengan cara yang berbeda dengan caranya masing-masing gitu. Kira-kira begitu sih. Jadi startnya di mana? Startnya lihat dari problemnya dan melakukan research sedalam-dalamnya. Kita cari kayak, kayaknya dia nggak butuh ini deh. Solusinya bukan solusi collecting money gitu, bukan gitu. Bisa kita cari yang lain. Dan dari sana kita bisa inject inovasi untuk menjawab solusi tersebut gitu. Misalnya, kita bisa pakai platform digital yang udah ada, atau bisa kita kembangin platform digital yang lain gitu. Buat research-nya sendiri itu apa aja sih biasanya? Ya ini kan buat orang-orang yang kepo ya, kayak gimana risetnya? Betul. Sebenarnya kalau riset tuh gue selalu believe harus nyemplung sendiri. Jadi kayak pasti kan kita kalau di perusahaan besar pasti kita punya tim data, tim astrat, gitu-gitu kan. Tapi gue selalu believe kalau emang apapun yang kita mau temuin, kita benar-benar harus rasain langsung gitu. Kita mesti punya kayak personal bonding sama projectnya. Dalam artian kalau emang mau lihat soal pedagang, percaya atau enggak, ini mungkin terdengar bohong ya. Tapi waktu gue ngerjain Bukalapak gitu, gue bersepeda, berkeliling ke pedagang-pedagang, dan gue nanya keresahan mereka apa. Nanya langsung, gitu. Susah nih mas, nggak punya uang. Bukan itu jawabannya, gitu. Bukan itu keresahan mereka sebetulnya. Tapi keresahan mereka adalah, ya nih mungkin orang nggak tahu ya saya jualan di sini. Jadi akhirnya dijawabnya dengan cara itu. Iya, kayak dia udah usaha tapi kok nggak datang-datang gitu ya. Exposure-nya nggak ada, terus orang nggak tahu titik temunya dia di mana, gitu-gitu kan. Jadi, ternyata masalahnya di situ ya. Terus kayak kalau yang autis agak beda sedikit gitu, karena ternyata kita selalu lihat yang dibutuhkan tuh bukan bukan di mana mereka berdaya atau enggak, bukan. Karena menurut kita pas kita riset segala macam, mereka semua berdaya kok, gitu, bisa mampu gitu. Tapi masalahnya orang melihatnya mampu atau enggak. Kalau orang nggak bisa lihat, kita kasih lihat, iya kan? Jadi kalau orang nggak pernah lihat mereka di atas panggung, kita kasih mereka di atas panggung. Gitu. Sharing dikit yang artism itu, itu proyeknya gimana cerita awalnya? Nah, si artism itu sebetulnya kalau dilihat, artism itu tuh dalam banget di area kita mencoba untuk mencari tahu apa yang bisa kita lakukan buat anak-anak ini gitu. Kayak keren banget Kak. Maksudnya mereka tuh sebetulnya mereka punya kolaborasi sama brand-brand yang sebenarnya ternama gitu sebelumnya. Tapi mungkin
karena somehow ada inject brand di sana, itu dirasa kayak ini tuh quote and quote ini apakah ini eksploitasi atau bukan gitu kan. Jadi ketika kita masuk, kita mencoba untuk area di mana kita bisa nunjukin dengan cara yang berbeda. Kita show mereka di atas panggung dengan cara yang berbeda gitu. Nah, itu menarik banget karena akhirnya kita bisa ngajakin beberapa orang buat collab, dan itu tuh besar banget karena kolaborasi itu. Jadi Dentsu sebagai inisiatornya, collab dengan Kreabi sebagai yayasannya, dan juga dengan Sun Eater sebagai label gitu. Dan di ujung tahun kemarin kita bisa akhirnya kolaborasi sama Spotify-nya langsung gitu. Kayak gitu sih Kak. Jadi purpose-nya adalah untuk menampilkan mereka di atas panggung. Jadi inisiatif awalnya dari lu sendiri? Inisiatif awalnya sebetulnya gini, jadi singkat cerita nih project pertama ketika gue join kembali ke Dentsu. Sih, oke. Itu berarti 2000. Ini kalau timnya nonton nih, mungkin mereka bisa ingat-ingat gitu ya. Ya, jadi gue join kembali ke Dentsu di Januari 2022. Okay. Nama projectnya udah ada, Artism ini udah ada, Yayasan Kreabinya udah ada untuk ditapin, tapi selebihnya belum ada. Dan waktu itu rancangan idenya adalah tadi memberdayakan via NFT, jadi menjual karyanya via NFT. Di masa itu NFT lagi naik daun. Tapi back then gue sempat punya experience untuk tahu kalau satu anak autis itu butuh biaya sangat besar, satu kepala. Sebulan bisa 25 juta. Itu 10 tahun lalu. Gimana sekarang gitu. Jadi waktu itu gue sebagai anak baru, sebagai bapak baru di situ, tiba-tiba mematahkan semangatnya. Karena ini kayak gue nggak believe. Karena kayaknya solusinya bukan solusi uang. And then kita coba riset sama-sama lagi. Kita coba cari tahu inovasi apa, kita cari tahu pain point apa sebetulnya yang terjadi. Tapi akhirnya kita melihat kalau sebagai kita expertise memang di komunikasi, solusi yang kita bisa tawarkan adalah solusi komunikasi pasti kan. Akhirnya ini panjang banget ceritanya, tapi coba gue recap jadi kecil ya, jadi dikit ya, jadi cepet ya. Nah, jadi intinya tuh akhirnya kita melihat ada satu potensi untuk memberikan panggung. Nah, dari kata panggung itu kita ngerasa siapa yang suka manggung? Musisi kan. Kita carilah musisi yang sebetulnya secara spirit itu mereka tuh align sama yang kita mau lakukan. Dan akhirnya alhamdulillahnya kita bisa ketemu sama Sun Eater yang membuka tangannya selebar-lebarnya untuk memberikan semua hits dari artisnya. Ada Hindia, ada Lomba Sihir, ada Mata Futura, dan lain-lain untuk kita kerjakan artwork-nya. Dan artwork itu dibikin oleh teman-teman dari Kreabi sebagai anak-anak artistik artisnya. Kira-kira gitu. Itu tahun pertama. Di tahun kedua kita coba kembangin lagi di mana si panggung yang tadi kita bawa keliling-keliling ke Pesta Pora, ke Synchronize, itu kita coba kembangin lagi untuk inject audio frekuensi. Jadi kita coba kembangin teknologi baru, ya kita masuk lagi ke dapur rekaman, lagi-lagi Sun Eater ngebantuin kita, musiknya kita masukin ke dapur rekaman untuk kita remix ulang. Kita remix dengan frekuensi-frekuensi sehingga ada alpha range supaya mereka tuh lebih fokus untuk gambar sesuatu, jadi artworknya baru lagi gitu. Ini menarik banget sih, akhirnya mereka juga bisa berdaya dengan lebih besar gitu, menurut aku sih gitu. Artinya yang terlibat di project ini juga banyak banget ya? Banyak banget. Timnya sendiri banyak banget. Timnya berkembang. Tahun pertama, tahun kedua timnya berkembang banyak banget. Timnya. Berarti dari tahun 2022 sampai sekarang masih berjalan? Masih ada. Kalau teman-teman lihat di Spotify, cari Artism di playlist, itu nanti kalian bisa lihat ada artwork yang dibikin sama teman-teman dari Kreabi sebagai artistik artisnya gitu. Seru banget sih. The whole proses seru banget. Mungkin gue gak punya waktu buat ceritain, tapi itu benar-benar satu project yang mungkin bisa gue inget sampai nanti gue tua, dan semoga tim gue juga bisa inget. I see. Berarti ini projectnya ini kan inisiatif ya. Lu, is it being commercial atau memang lu juga only buat benar-benar purposing buat helping mereka atau gimana? Dari awal gue bilang ke tim gitu, ini tuh jangan dibikin sebagai hal yang emang punya feel untuk kayak achieving something pakai nama mereka gitu. Gak mau banget gitu. Jadi kalau emang kita mau do ini dengan purpose yang baik, so kita lakukan sepenuh hati gitu ya. Jadi makanya kalau dilihat ini nafasnya 2 tahun,
panjang banget nafasnya, dan kita coba untuk berevolusi dari konsep pertama ke konsep kedua, dan kita selalu melibatkan partner kita, kolaboratornya, sehingga mereka juga ngerasa engage banget sama si project ini. Jadi kayak dibilang ada sisi brandnya atau segala macam, ujungnya sih Spotify join ya. Tapi saat ini kita ngerasa kalau emang kita niatnya baik ya, kalau emang nanti ada bisnis atau apa yang ikut di belakangnya kita nggak pernah tahu gitu, terbuka aja gitu. Cuma kita niatnya bukan itu, kita niatnya emang buat changing perception di society tentang anak-anak autistic artist yang hebat banget ini. Kita amazed banget loh, sehebat itu. Gitu sih. Nah ini pembahasannya masih panjang, jadi buat teman-teman yang penasaran kayak project-project apa aja sih yang bisa punya social impact yang seru-seru kayak gimana, disimak terus di episode yang kedua.